Halo, jadi di dalam video ini kita akan membahas tentang salah satu gaya belajar yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, apa sih gaya belajar kinestetik itu? Nah, gaya belajar kinestetik adalah cara belajar yang mengandalkan gerakan tubuh, aktivitas fisik, dan juga pengalaman langsung sebagai sarana untuk kita dapat memahami informasi. Individu dengan gaya belajar ini cenderung menggunakan tubuh mereka secara aktif di dalam proses belajar. Nah, mereka juga menyerap pengetahuan lebih baik saat terlibat secara fisik, bukan hanya melalui visual ataupun pendengaran. Nah, adapun ciri khas dari gaya belajar ini adalah kecenderungan untuk merespon pembelajaran dengan tindakan, dan juga ketidaknyamanan ketika harus belajar dalam posisi diam yang terlalu lama. Nah, aktivitas motorik seperti bergerak, menyentuh, atau mengatur sesuatu dengan tangan dapat membantu mereka supaya dapat memproses dan juga mengingat informasi secara lebih efektif. Nah, gaya belajar ini juga menunjukkan bahwa setiap individu harus memiliki cara yang unik dalam menerima informasi, dan juga pendekatan yang sesuai akan membantu meningkatkan pemahaman serta hasil belajar. Dengan kita memahami gaya belajar kinestetik ini, maka penting agar proses belajar bisa dilakukan dengan cara yang paling sesuai dan juga menyenangkan bagi setiap orang. Sekian penjelasan dari saya mengenai gaya belajar kinestetik. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama ada suka bergerak saat belajar. Nah, maksudnya mereka itu akan susah duduk terlalu lama atau diam terlalu lama. Jadi mereka itu lebih fokus atau paham ketika mereka itu belajar sambil berjalan, menggerakkan kakinya, lalu atau bermain benda-benda kecil. Contohnya itu belajar sambil berdiri ataupun belajar sambil memainkan pulpen, pensil, penghapus ataupun tip X. Yang kedua yaitu belajar lewat praktik langsung. Nah, maksudnya itu mereka tuh akan lebih paham kalau mereka itu ikut menyobanya langsung. Nah, bukan hanya mendengarkan ataupun melihat praktiknya. Nah, contohnya itu ketika mereka ikut percobaan sains, bukan cuma menonton praktik sains. Nah, yang ketiga itu adalah gunakan gerakan tubuh saat belajar. Nah, maksudnya mereka itu akan sering memakai tangan, ekspresi wajah, ataupun gerakan tubuh untuk membantu memahami. Contohnya, waktu presentasi, tangannya akan lebih aktif dan mimik wajahnya akan lebih ekspresif. Nah, yang keempat yaitu ada suka aktivitas fisik. Nah, mereka itu akan lebih senang berolahraga, lalu mereka juga akan senang bermain ataupun kegiatan luar ruangan. Nah, contohnya itu mereka lebih semangat belajar kalau sambil main tebak gerak. Nah, yang kelima yaitu mengingat lewat pengalaman langsung. Jadi mereka itu akan lebih mudah ingat hal-hal yang pernah mereka lakukan sendiri. Contohnya itu hafal cara menanam setelah ikut praktik, bukan hanya cuma dari membaca buku. Nah, selanjutnya itu ada contoh pembelajaran kinestetik dalam pembelajaran PPKN. Di sini contohnya ada 3. Yang pertama itu simulasi sidang. Contohnya seperti proses pengambilan keputusan secara demokratis. Nah, dalam kegiatan ini, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang mempresentasikan struktur lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, masing-masing kelompok itu bertugas untuk menyusun dan membahas rancangan undang-undang sederhana yang relevan dengan kehidupan sekolah, seperti aturan mengenai penggunaan seragam atau jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setiap kelompok itu menyampaikan pendapat, melakukan musyawarah, dan mengikuti prosedur sidang layaknya proses yang terjadi dalam lembaga resmi. Yang kedua, ada role play atau bermain peran. Contohnya seperti peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, siswa itu diminta untuk memainkan peran sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang berperan penting dalam kehidupan sosial, seperti ketua RT, RW, tokoh agama, pemuda, dan tokoh adat.
Nah, mereka itu diminta untuk memerankan situasi konflik antar warga. Misalnya, sengketa lahan atau perselisihan antar kelompok dan kemudian mencari solusi melalui forum musyawarah. Nah, setiap siswa itu harus menyampaikan argumen sesuai dengan peran yang dimainkan dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga ada permainan edukasi. Contohnya seperti nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siswa itu mengikuti permainan edukatif yang dirancang khusus dengan tema Pancasila, seperti permainan papan atau board game, kuis interaktif, atau lomba gerak dan jawaban. Nah, dalam permainan ini, siswa itu harus berpindah tempat, bergerak secara aktif, menjawab pertanyaan, memecahkan teka-teki, atau menyusun kartu berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila. Permainan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok untuk mendorong kerjasama dan semangat kompetitif yang sehat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang cara belajar dengan gaya kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah cara belajar yang melibatkan gerakan tubuh, sentuhan, dan pengalaman langsung. Seseorang dengan gaya ini cenderung cepat memahami sesuatu jika bisa melakukan langsung, bukan hanya membaca atau mendengarkan. Untuk mendukung gaya belajar kinestetik, ada beberapa cara yang efektif yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu belajar sambil bergerak. Misalnya, saat menghafal pelajaran, bisa sambil berjalan, membuat gerakan tangan, atau berdiri agar tubuh tetap aktif. Yang kedua yaitu menggunakan alat bantu nyata atau benda-benda konkret. Contohnya, saat belajar matematika, gunakan benda seperti kelereng atau stik es krim untuk menghitung. Ini agar membuat otak lebih mudah mengingat karena ada pengalaman fisik. Nah, yang ketiga yaitu membuat prakarya atau proyek langsung. Misalnya, dalam pelajaran sains, lakukan eksperimen sederhana. Dalam pelajaran PPKN, bisa membuat poster tentang nilai-nilai kebangsaan. Nah, yang keempat yaitu menggunakan permainan edukatif. Permainan yang melibatkan fisik seperti peran bermain atau simulasi membuat anak kinestetik lebih fokus dan semangat. Dengan memanfaatkan kekuatan tubuh untuk belajar, gaya kinestetik bukan hanya menyenangkan, tapi juga sangat efektif. Jadi, ayo belajar sambil bergerak, karena belajar tak harus diam.